Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Mazmur pasal 118, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, pemazmur berkata, "Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Kekasih Tuhan, kata ditolak di dalam ayat tersebut memiliki makna didorong keluar dari ruangan atau dipaksa untuk meninggalkan sebuah tempat, sehingga dengan terpaksa berada di luar dan dengan terpaksa pula meninggalkan tempat yang dimaksud. Pernyataan ini kekasih Tuhan disampaikan oleh pemazmur saat ia ditinggalkan dan ditolak oleh orang-orang yang seharusnya ada di sampingnya untuk mendukung dirinya. Tetapi jangankan untuk mendukung dan menemaninya, mereka bahkan mendorong pemazmur agar menjauh dari mereka, karena mereka tidak mau lagi menjadi bagian dari diri pemazmur. Dan itu terjadi saat kesukaran dan kesulitan yang besar serta berat mendera kehidupan pemazmur. Kekasih Tuhan, saat kita mengalami masa-masa sulit, kita akan mengetahui mana teman yang benar-benar peduli dan mana yang hanya berpura-pura sebagai teman. Sahabat yang baik tidak akan pergi meninggalkan kita saat kita terpuruk. Namun mereka yang berpura-pura sebagai teman akan segera pergi ketika kita tidak memiliki apa-apa, terlebih ketika kita sudah berada di dalam kesulitan dan kesukaran. Teman yang hanya pura-pura sebagai sahabat seringkali hanya mau mendekat untuk mencari keuntungan, dan ketika kita jatuh, mereka tidak mau untuk menolong kita. Hanya sahabat sejatilah yang mau mengulurkan tangannya untuk kita. Kekasih Tuhan, memang telah menjadi sebuah fakta dan kenyataan hidup yang tidak bisa kita bantah, di mana manusia cenderung akan mengecewakan kita terutama saat kita terpuruk. Pada umumnya orang memiliki kecenderungan itu. Namun demikian kekasih Tuhan, kecenderungan kebanyakan orang itu tidak boleh menjadi kecenderungan kita secara pribadi. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mencari keuntungan diri kita sendiri dalam setiap hubungan yang kita bangun, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita dituntut kekasih Tuhan untuk menjadi pribadi yang mau dan yang bersedia memberi diri kita, bukan hanya bagi kepentingan Tuhan, melainkan juga untuk kepentingan sesama kita. Ketika banyak orang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dari sesamanya, oleh anugerah Tuhan kekasih Tuhan, kita justru harus berjuang memberi dan berbagi. Ketika banyak orang berlomba-lomba untuk mengambil manfaat dari kehidupan untuk dirinya sendiri, kita justru harus berusaha dan berjuang untuk memberi manfaat bagi kehidupan. Karena memang kita sudah ditetapkan untuk menjadi saluran berkat, bahkan untuk menjadi berkat Tuhan bagi semua orang. Dan ketika kita bersedia serta mampu menjadi berkat Tuhan, maka kekasih Tuhan, Tuhan akan semakin memperlengkapi kehidupan kita dengan perlengkapan yang lebih lengkap dan bahkan dengan perlengkapan yang lebih besar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.